Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah hukum orang yang terkena musibah seperti sakit itu termasuk penggugur dosa yang pernah dilakukannya dahulu, Ustadz? Orang yang terkena musibah berupa sakit apakah termasuk penggugur dosa atas dosa yang pernah dilakukan dahulu? Lurus ngemboten Pak Bu. Setiap musibah, setiap ujian yang menimpa seseorang berupa sakit atau mungkin kecelakaan atau yang lain itu merupakan penggugur dosa atas dosa yang pernah dilakukan. Betul Pak? Betul Pak. Kenapa? Karena memang orang hidup di dunia itu tidak lepas dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dalam hadis Imam Tirmidzi, setiap keturunan anak Adam atau manusia itu pasti melakukan perbuatan dosa. Dan orang yang paling pinter adalah mereka yang bertobat setelah berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah Ta'ala. Artinya, dengan tobat inilah yang menjadikan dosa-dosa yang pernah dilakukannya itu, maka dia dihapus. Caranya bagaimana? Kadang-kadang Allah menghapus dosa hambanya itu dengan cara-cara berbagai macam. Ya, berbagai macam cara. Dikasih sakit yang nggak kunjung sembuh, okay? Dikasih mungkin kadang-kadang terjadi kecelakaan, itu Pak Bu. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut, kalau dia orang mukmin, kalau dia sabar, segala musibah ujian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi rahmat, bisa menjadi kafarat, pembersih dosa. Itu janji di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 155 157, 3 ayat itu. Nanti bisa dibuka di rumahnya. Ya, alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang ketika dikasih musibah, maka dia mengembalikan setiap ujian musibah yang diterima itu saking Gusti Allah. Tandanya Allah demen cinta kepada dirinya, bukan kok benci enggak. Maka segala persoalan kalau dia mendapatkan takdir yang kurang menyenangkan, tidak baik, maka ketika dia husnudzon berprasangka yang baik kepada Allah, dikembalikan setiap ujian musibah yang diterima itu berasal dari Allah. Dan Allah lah yang menetapkannya, dan dia sabar dan yakin menerima ing pangdum, maka insya Allah orang seperti ini akan dimuliakan sama Allah. Dosanya dihapus, dikasih rahmat, kasih sayang Allah, dikasih pahala yang besar, dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu kalau dia sabar, husnudzon kepada Allah setiap musibah yang dia terima, sakit yang tidak kunjung sembuh, kecelakaan dan semisalnya. Kenapa? Karena perbuatan dosa itulah yang menjadikan penghalang dia untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan pahala. Makanya sama Allah dibersihkan dengan ujian, dibersihkan dengan musibah, Pak Bu. Jadi kalau dapat musibah nggak usah ngeluh, loro ramari-mari, nggak usah, terima saja, nikmati. Ya? Kenapa? Bisa jadi dosanya banyak dia semasa dulu, mungkin tasik nome, masa mudanya dia suka minum, suka zina, suka apa sajalah mungkin ya, makan riba, dan dia satu belum bertobat, baru bertobatnya baru umur 50 atau swidak. Nah, ketika dia sudah bertobat, hijrah kembali kepada jalan yang benar, musibah terus turun, silih berganti. Nah, tujuannya apa? Lil kafaratid dzunub, untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan semasa mudanya, Pak Bu. Lho nggih mboten? Iya. Makanya nggak usah ngrengsulo. Nggak usah kita putus asa, nggak usah kita ini sambat, sudah. Nikmati saja ujian musibah yang diterimanya. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nanti dibuka surat Asy-Syura ayat 30, surat yang ke-42. Apapun musibah yang menimpa dirimu disebabkan karena perbuatan dosamu, Pak Bu. Nggih? Lah Ustaz, bagaimana kalau dia jarang berbuat dosa ya, atau dosa-dosa besar, tapi kok sering dikasih musibah? Lah ini dia nggak pernah berbuat dosa, jarang berbuat dosa besar,
Maka ujian musibah yang dia terima tujuannya untuk mengangkat derajat dia, menaikkan derajat dia semakin lebih tinggi lagi. Nah itu. Kalau yang pertama tadi dia banyak berbuat dosa, dia tobat untuk membersihkan dosanya. Lah ini jarang berbuat dosa kok tetap dapat musibah. Kalau dia sabar, lil raf'il darajat, untuk mengangkat derajat dia semakin lebih tinggi. Sampai Allah turunkan surat Az-Zumar, Pak Bu. Surat yang 39 ayat yang ke tidak salah 10, nanti bisa dibuka ya. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tanpa batas, Pak. Artinya apa? Orang yang sabar dari setiap musibah yang dia terima, padahal dia tidak pernah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, itu li raf'il darajat, untuk mengangkat derajatnya dia semakin lebih dekat kepada Allah. Bahkan di bawahnya para rasul, para nabi, kanjeng Nabi Muhammad dan para ulama. Di bawahnya, Pak. Ini orang-orang yang sabirun, sabar. Jadi ingat ya, itu bisa jadi memang betul dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Makanya Allah terus mencuci dosanya dengan ujian, sampai nanti dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dia tidak membawa dosa. Bahkan jenengan kesandung ngoten nggih. Wah, itu lek jenengan cerdas. Kesandung itu tujuannya apa? Dieling sampai Gusti Allah, iki lho dosamu. Kowe pernah nendang kucing, kowe pernah nendang wong. Nah, sandung Pak, sampai tiba, sampai abuh, sampai metu getihe, umpama ya keluar darah itu. Nah, kita kalau berpikir cerdas sebagai orang mukmin, ini tandanya Allah cinta kepada diri saya diingatkan sama Allah dengan musibah ini. Tapi kalau orang nggak cerdas, orang bodoh, apa? Wah, brengsek, sandung. Nah itu misuh-misuh, keluar kata-kata kotor dan yang lainnya. Yang disalahkan siapa, Pak Bu? Batunya. Yang disalahkan siapa? Kucingnya dan yang lain-lain. Ini nggak bener, Pak. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa